Mizan artinya timbangan amal, kecuali dihisab amal manusia itu ditimbang. Jaza artinya pembalasan, yang melakukan kebaikan balasannya baik, yang melakukan kejahatan balasannya buruk. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Ya akramal khalqi maliman aludhu bihi siwaka inda hululil hadithil amimi ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karam wala yadhiq Rasulullahi jahuka bi idzal karim tajalla bismi muntakimi ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karam fa inna min judika dunya wa darataha wa min ulumika ilmal lahi wal qalami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karam ridha an Abi Bakri wa an Umarin wa an Ali wa an Utsmani dzil karami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karam waghfir ilahi likulli muslimina bima yatluhu fil masjidil aqsa wa fil harami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi sahbihi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani adama bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'il ulumi wal hikam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair, Rabbi tammim bil khair, Rabbi tammim bil khair, amma ba'd. Marilah kita awali taklim kita pada kesempatan ini dengan membaca suratul Fatihah. Kita tujukan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para
keluarganya, para sahabatnya, pada para guru kita, khususnya mereka yang telah mengajar kita agama, pada para orang tua kita, bapak, ibu kita, kakek, nenek kita, serta keluarga kita dan saudara kita seagama, kepada mukminin, mukminat, muslimin, muslimat, al-ahya'i minhum wal amwat, kepada muallif kitab ini dan pada para pendiri dan para pengurus musalla ini, serta kita iringi niat mudah-mudahan taklim kita ini senantiasa mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Semoga dipanjangkan umur kita, semoga ditetapkan iman dan Islam kita, semoga dimaafkan segala dosa kita, semoga dimaafkan segala dosa keluarga kita, semoga dimaafkan segala dosa kedua orang tua kita, semoga dijauhkan dari malapetaka, semoga dimurahkan rezeki kita, semoga dimudahkan segala urusan kita, semoga Allah menjadikan kita orang selalu istiqamah dalam mengerjakan ibadah, dan semoga Allah mematikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita baca Fatihah sekali lagi. Ada jamaah kita yang namanya Bapak Sulkan, Sulhan tapi panggilnya Sulkan begitu ya. Jamaah aktif ngaji di sini setiap malam Senin, suka azan dan suka jadi imam. Sekarang dalam keadaan sakit, sedang dirawat di rumah sakit. Harapan kita baca Fatihah, mudah-mudahan dengan barokah surah Fatihah penyakitnya segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, sehat, segar bugar lagi, bisa kumpul lagi dengan kita untuk sama-sama ta'abbud kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan keluarganya semuanya mendapat kesabaran dari Allah Subhanahu wa taala. Kita juga mudah-mudahan yang ikut berdoa senantiasa disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikuatkan iman kita, Islam kita, dan akhirnya kita gampang mudah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyyatin shariqah wa ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita buka sekarang halaman 104 sebelah kanan. Kita ulang dari imanuna bi yaumi akhirin wajab wa kulli ma kana bihi minal ajab. Sebelah kanan. Sudah ketemu. Halaman 104. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid darin amin. Imanuna bi yaumi akhirin wajab wa kulli ma kana bihi minal ajab. Artinya iman kita dengan hari akhir, yaumi akhir itu adalah kewajiban, dan semua perkara gaib yang ada di dalamnya. Keterangannya ayyajibu ala kulli mukallafin ayyusaddiqa bi wujudil yaumil akhiri wa bi jami'i mashtamala alaihi kal hasyri wal hisabi wasyirati wal mizani wal jazai wal jannati wan nari wal haudi wasyafa'ah. Maksudnya yakni wajib atas setiap mukallaf. Mukallaf adalah orang yang sudah berakal, sudah akal dan balik, sudah balik dan berakal sehat. Mukallaf membenarkan akan adanya hari akhir,
dan segala perkara yang termasuk cakupannya, seperti hasyr. Arti hasyr dikumpulkannya manusia setelah hari kiamat. Hisab, perhitungan amal. Di hari kiamat nanti amal manusia dihitung. Sirat, sirat itu jembatan di atas neraka jahanam. Mizan, artinya timbangan amal. Kecuali dihisab, amal manusia itu ditimbang. Jaza, artinya pembalasan. Pembalasan, yang melakukan kebaikan balasannya baik, yang melakukan kejahatan balasannya buruk. Terus sorga, nah kita harus percaya adanya sorga. Neraka ada. Haud, haud artinya telaga, telaga Kautsar namanya. Ini ada Pak Kautsar ya. Ya, nanti itu haud itu telaga, namanya telaga Kautsar. Dan syafaat, syafaat itu pertolongan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi setiap mukallaf, kita termasuk mukallaf, orang sudah balik dan berakal sehat. Mukallaf, balik batasan umurnya lelaki 15 tahun. Kita udah berapa tahun? Baru 5 tahun. Kita udah lebih dari balik. Batasan lelaki 15 tahun, perempuan 9 tahun. Itu sudah balik. Nah, orang yang sudah balik itu wajib membenarkan adanya hari akhir. Hari akhir atau hari kiamat. Disebut hari akhir, nanti penjelasannya di bawah ada. Hari akhir, sebab hari seperti hari ini sudah nggak ada lagi, sudah ganti ke sana hari kiamat, padang mahsyar adanya. Itu makanya hari itu disebut hari akhir. Wajib percaya adanya hari akhir. Jadi hari nggak ada habisnya ini, bukan begini aja, ada habisnya. Nah kita wajib percaya, wajib percaya. Itu hari akhir. Dan segala perkara yang termasuk cakupannya seperti hasyr. Hasyr itu dikumpulkannya manusia. Manusia pada hari kiamat nanti dikumpulkan, himpun di padang mahsyar. Nah, kita wajib percaya. Jadi semuanya dihimpun. Ya, semua manusia. Mulai manusia yang pertama kali itu Nabi Adam sampai manusia yang terakhir, enggak tahu siapa nanti yang terakhir. Itu semuanya dikumpulkan di padang mahsyar. Gitu tuh. Jadi berapa, bukan triliunnya lagi namanya, berapa, apa namanya, saya nggak bisa nyebut tuh. Jumlahnya berapa? Walah, nggak bisa dihitung. Iya, ribuan triliun, nggak bisa dihitung jumlahnya itu. Masya Allah tuh, manusia begitu banyaknya. Itu kita wajib percaya hasyr. Wal hisab, hisab itu perhitungan amal. Amal manusia dihitung, termasuk amal kita. Si fulan dipanggil, amalnya dihitung. Oh, yang baik sekian, yang buruk sekian, tuh dihitung. Nah, kita wajib percaya yang semacam itu tuh, hisab. Sirat, sirat itu jembatan di atas neraka jahanam. Kalau boleh diibaratkan, ini ada dataran tanah. Terus ada jurang, jurang ini namanya neraka jahanam. Kalau di dunia ada dataran, terus ini ada jurang, di bawahnya ada air, sungai namanya, Sungai Citandoi, Sungai Citarum, Sungai Ciliwung, begitu kan? Tapi di sana ini dalamnya bukan air, api. Nanti ke sana panjangnya nggak tahu berapa, ketemu daratan lagi. Nah di atas sirat itu, di atas neraka itu ada sirat. Sirat itu jembatan. Jembatan. Kayak jembatan Semanggi. Oh kecil banget. Seperti sehelai rambut dibelah jadi 7. Jadi nggak kelihatan. Bagi orang yang tidak beriman nggak kelihatan. Bagi orang yang ahli maksiat nggak kelihatan. Maka suruh ke situ langsung nyebur. Masya Allah.
Bagi orang beriman insya Allah kelihatan dan insya Allah bisa melewati jembatan itu. Itu wajib kita percaya. Wajib kita percaya. Jadi kalau kecebur langsung ke sana bukan ke air tapi langsung ke api. Lah itu sirat. Wal mizan, mizan timbangan amal tuh. Timbangan. Mizan. Wal jaza dan balasan. Ada balasan. Jadi nggak usah khawatir kita ngaji semacam ini, ada balasannya dari Allah. Ada orang maksiat, ada balasannya juga dari Allah. Maka Nabi berkata, in khairon fa khairun wa in syarron fa syarrun. Jika amal perbuatan itu baik, khairon fa khairun, maka balasannya juga baik. Ngaji baik enggak? Baik, balasannya baik, yaitu surga. Surga. Salat baik, balasannya surga. Zakat bagi yang mampu baik, balasannya baik, yaitu surga. Haji bagi yang mampu baik, balasannya surga. Begitu. In khairon fa khairun wa in syarron fa syarrun. Jika perbuatan orang itu buruk, syarron itu buruk, fa syarrun, maka balasannya juga buruk. Orang suka nenggak minuman keras, buruk ya, buruk. Balasannya buruk, apa? Neraka. Ada orang suka zina, Allahu Akbar, jangan sampai zina ya. Buruk, balasannya buruk, neraka. Ada orang mencuri kalau sedikit ya. Kalau sedikit mencuri. Kalau banyak korupsi. Korupsi itu juga buruk, balasannya neraka. Allahu Akbar. Nah itu jaza. Jannah sorga, wanar dan neraka. Itu ada sorga, ada neraka. Wal haud dan telaga. Nah telaga ini namanya telaga Kautsar nanti. Airnya lebih putih dari air susu. Air susu yang baru diperah dari sapi putih atau merah tuh? Putih kan? Putih. Nah, air telaga itu lebih putih dari itu. Terus rasanya lebih manis dari madu. Lebih manis dari madu. Itu rasanya. Terus kalau minum pakai apa? Jangan khawatir. Di pinggirannya sudah tersedia gelas. Enggak berebut, enggak. Jumlah gelasnya itu seperti bintang di langit. Banyak banget. Jadi nggak usah berebut. Ambil aja satu gelas, ambil airnya, minum. Nabi menyatakan kalau orang udah minum sekali air telaga itu untuk selamanya nggak ada rasa haus, nggak ada rasa haus. Ya kalau ingin minum ya minum doang karena ingin bukan karena haus begitu. Itu air telaga. Nih itu telaga ada itu nanti telaga. Wasyafa'ah dan pertolongan Nabi, syafa'ah. Syafa'ah itu ada. Maka senang-senanglah berselawat pada Nabi, insyaallah nanti kita akan mendapat syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Kita teruskan. Summiyal yaumu bidzalika li'annahu la laila ba'dahu wa la nahara. Dinamakan hari itu dengan hari akhir karena tiada malam dan siang setelahnya. Jadi setelah hari itu terjadi, nggak ada malam, nggak ada siang. Jadi kalau nggak ada malam, nggak ada siang, kayak apa? Wallahu alam. Wallahu alam. Bukan siang, bukan malam. Kalau di dunia ada siang, ada malam kan? Sekarang malam, oh situasinya begini, malam. Oh gelap, oh ada lampu, itu malam. Kalau siang, oh ada matahari, terang. Itu dunia. Tapi nanti di akhirat kalau sudah kiamat tiba, tidak ada malam, tidak ada siang. Jadi kayak apa? Wallahu alam, kita belum pernah ke sana. Masya Allah, ngeri kita ya, ngeri ya. Ngeri lah belum pernah ke sana. Itulah maka dinamakan hari akhir. Wala yuqalu yaumun bila takyidin illa ma yaqibuhu lailun. Dan tidak dikatakan dengan hari tanpa ada batasan, melainkan hari harus ada yang mengiringinya yaitu malam.
Jadi hari itu tidak ada batasan. Tidak ada batasan nih hari apa-apa itu. Sebab pada hakikatnya yang namanya hari mesti diiringi oleh malam gitu. Iya. Hari habis kan ganti malam. Malam habis ganti hari terus begitu. Di sana tidak. Tidak ada hari seperti ini lagi. Enggak ada hari siang, enggak ada malam, enggak ada. Jadi enggak ada malam setelah itu. Enggak ada siang, enggak ada malam. Jadi kalau ditanya sekali lagi kayak apa? Wallahu a'lam, kita belum pernah nyobain. Belum ada yang pernah ke sana. Begitu tuh. Auli annahu akhirul awqati al-mahdudati ay akhiru ayyamid dunya falaysa ba'dahu yaumun akhar. Atau karena hari itu adalah batas akhir waktu, yakni akhir hari-hari dunia, maka setelah itu tidak ada hari lagi. Jadi hari dunia itu sudah habis. Hari dunia sudah habis. Adanya hari akhirat, hari akhirat. Gitu. Itu kita lewati yang semacam itu. Kita lalui. Dan nanti melalui itu ketemulah yang namanya mizan, timbangan amal, yang namanya hisab dan seterusnya seperti tadi di atas itu. Ketemu semuanya. Awli ta'akhurihi anil ayyamil mangqadiyati min ayyamid dunya. Atau karena merupakan akhir dari hari-hari yang telah berlalu dari hari-hari dunia. Jadi hari-hari itu hari yang terakhir dari yang telah berlalu, yaitu hari dunia. Hari dunia kapan mulai? Ya setelah diciptakannya alam dunia ini. Itu ada hari. Terus sampai hari kiamat. Nah hari kiamat itu hari terakhir. Kesana lagi sudah nggak ada hari semacam ini, nggak ada. Tidak ada. Nah kita sebagai umat Islam yang beriman gitu kan, dan kita mukallaf, kita wajib beriman dengan adanya hari semacam itu. Wa awwaluhu minan nafhati tsaniyati ila ma la yatanaha wa huwal haq. Permulaan hari akhir adalah mulai dari tiupan sangkakala kedua sampai tiada batas akhirnya. Dan ini adalah pendapat yang benar. Tapi ini baru pendapat ya. Jadi mulainya dari sangkakala yang kedua. Jadi Israfil, tugasnya kan Israfil niup sangkakala. Ditiup sekali belum kiamat. Nanti ada tiupan sekali lagi, berarti yang kedua. Nah, itu baru ada hari kiamat, hari akhir. Itu menurut pendapat yang benar, wa huwal haq gitu. Wa huwal haq. Tapi ada yang mengatakan tiupan itu nanti dua kali. Tiupan pertama kiamat. Kiamat. Selang 40 tahun ditiup lagi itu sangkakala oleh Israfil. Baru manusia pada bangkit dari kubur. Hari bangkit. Begitu tuh. Nah kalau sudah bangkit dari kubur, itu ketemu nanti. Seperti timbangan amal, seperti hisab dan seterusnya dan seterusnya. Begitu tuh. Ada keterangan semacam itu. Jadi mau ngikutin yang mana? Ngikutin dua-duanya benar. Dan kita maaf sebab belum pernah ke sana ya enggak tahu situasinya kayak apa begitu ya. Ya. Wakila ila istiqraril halqi fid daraini al jannati wan nar. Menurut satu pendapat sampai ditetapkannya makhluk di dua tempat tinggal, yaitu surga dan neraka. Itu ada pendapat semacam itu. Jadi hari kiamat itu sampai ditetapkannya makhluk di dunia di dua tempat tinggal, yaitu surga atau neraka. Jadi kalau sudah manusia ditetapkan ini surga, ini neraka, udah semuanya masuk semacam itu, yang surga, yang neraka, sudah situasinya bukan seperti hari kiamat itu tadi. Sudah beda. Alamnya sudah alam surga dan alam neraka. Begitu. Iya. Bukan alam seperti hari kiamat tadi. Sudah enggak mengerikan. Orang yang sudah masuk neraka surga dulu ya, yang sudah masuk surga senangnya luar biasa. Ya, senangnya luar biasa. Bagi kaum bapak istrinya menurut satu pendapat 41.
Istrinya banyak banget, 41 ya. Iya. Yang satu itu istri bawaan dari dunia. Kalau imannya sama, amal ibadahnya sama, tuh, bawaan dari dunia. Sedangkan sisanya yang 40 itu hadiah dari Allah sebab jadi orang yang beriman. Iya, jadi orang baik. Itu ada hadiah semacam itu. Rumahnya jejer. Pintu pertama, kedua sampai 40. Terus sang suami, ya ada hadiah gilir di situ. Gilir. Ini malam pertama di rumah nomor 1, kamar nomor 1, atau rumah lah ya, rumah. Terus besok kedua, ketiga dan seterusnya. Nggak ada rasa cemburu. Sudah di sana nggak ada rasa cemburu lagi. Walaupun rumahnya jejer, itu istri nggak ada cemburu lagi. Sekarang lagi gilir ke rumah nomor 1. Rumah nomor 2 sampai 40 nggak cemburu, nggak ada cemburu. Kok nggak ada cemburu? Sebab di sana, maaf, sang suami lagi gilir ke rumah nomor 1. Sang suami pegang tangan sang istri. Pegang tangan. Semuanya dadak terasa. Terasa semuanya. Lagi dipegang juga tangan saya ini. Gitu. Cuma nggak lihat. Yang lihat yang lagi digilirin gitu. Nanti misalnya lagi pijit-pijit. Cuma misal ya. Pijit-pijit tuh. Yang lainnya terasa semuanya. Maka nggak ada rasa cemburu. Oh begini ya. Nah itulah. Di surga yang ada rasa cemburu kan di dunia ya, ada rasa cemburu itu di dunia itu ada keterangan begitu. Lah itu orang yang dimasukkan ke dalam surga. Yang di neraka, subhanallahil azim, panasnya luar biasa, luar biasa. Nabi menyatakan neraka yang paling ringan nih, ada orang disiksa suruh berdiri di atas bara. Ibarat nih misalnya orang berdiri, kakinya kelihatan, telapak kakinya kelihatan, nggak dibenamkan ke sana enggak. Tapi kata Nabi, walaupun seringan itu, otaknya ini udah mendidih, padahal paling ringan, berdiri di atas bara, otaknya sudah mendidih. Subhanallahiladzim. Coba bayangkan. Kalau yang dibenamkan ke sana kira-kira kayak apa ya? Wallahu a'lam. Maka mudah-mudahan jangan sampai ke sana ya. Mampir walaupun 3 hari jangan ya Allah. Ngeri. Apalagi sampai tahunan. Masya Allah, gimana? Kita teruskan. Famasdaruhu minad dunya wa akhiruhu minal akhirah wa huwa yaumul qiyamah. Maka tempat timbulnya bagian dari dunia dan berakhir bagian di akhirat itulah hari kiamat. Tuh. Jadi tempat timbulnya bagian dari dunia. Timbulnya hari kiamat ya di dunia itu. Akhirnya yaitu minal akhirah. Iya, jadi akhirnya itu namanya sudah akhirat. Wa huwa yaumul qiyamah, dan itulah yang disebut hari kiamat. Kiamat. Ada keterangan lagi kiamat itu ada 2 macam. Kiamat sughra dan kiamat kubra. Kiamat sughra adalah kiamat kecil. Ada orang meninggal, berarti yang meninggal itu sedang mengalami kiamat. Kiamat sughra, kiamat kecil. Ada bencana banjir. Sudah itu banyak yang meninggal. Yang meninggal itu mengalami kiamat sughra. Kecil. Nanti sekaligus kiamat hancur lebur semuanya. Itu baru kiamat kubra, kiamat besar. Itu penjelasannya. Masih ada lagi? Ada. Halaman 106. 105 ya. 105. Paling atas tuh. Wa summiya bihi liqiyamil mauta fihi min kuburihim wal qabru minad dunya. Disebut hari itu hari kiamat karena mayat-mayat bangkit dari kubur-kuburnya masing-masing. Kubur merupakan bagian dari dunia. Jadi ada yang mengatakan hari itu disebut hari kiamat. Kenapa?
Sebab orang yang ada di kubur pada bangkit semuanya. Bangkit, kiam itu bangkit. Maka disebut hari kiamat sebab manusia tuh bangkit gitu kan. Iya. Sama dengan koma kan bangun. Koma yakumu kiaman tuh masdar itu kan. Bangun tuh. Maka kalau mau sholat kan ada qomat. Ayo sudah azan qomat. Allahu Akbar dan seterusnya. Nah, artinya qomat itu bagaimana? Bangkit untuk menunaikan sholat. Bagus. Itu maksudnya begitu. Kalau qomat azan. Kalau kiamat di sini adalah bangkitnya manusia yang sudah meninggal, yang sudah dikubur itu bangkit dari kubur. Bagaimana kalau orang itu meninggalnya dibakar? Ada yang dibakar kan? Ada dibakar. Ada yang dimakan macan habis. Ada yang dimakan buaya habis. Itu apakah nanti dibangkitkan? Tetap dibangkitkan. Yang dibakar jadi abu di dunia. Ketentuan dari Allah nanti di sana tetap dibangkitkan. Ada orang meninggal dimakan macan habis, ditelan habis. Akhirnya jadi kotoran macan kan? Iya, jadi kotoran macan. Itu juga nanti dibangkitkan lagi, masya Allah ya, bangkitkan. Wakila fasilun bainad dunya wal akhirah. Dikatakan menurut satu pendapat yang lemah, kubur adalah pemisah antara dunia dan akhirat. Ini pendapat yang lemah. Jadi kubur adalah pemisah antara dunia dan akhirat. Sudah bukan dunia, bukan akhirat lagi. Ini tengah-tengahnya. Wakila awwaluhu min mautil mayyit. Dikatakan permulaan kiamat adalah dari kematian mayit. Itu kiamat sughra. Kiamat sughra kan? Tadi sudah diterangkan. Kalau ada orang meninggal, berarti dia ngalamin kiamat sughra. Jadi permulaan kiamat yaitu dari kematian seseorang. Kita meninggal, berarti sudah kiamat bagi kita. Saya meninggal, berarti sudah kiamat bagi saya. Begitu. Tapi kiamat sughra, kiamat kecil. Nanti kita ada di kubur, pas hari hancurnya alam ini baru disebut kiamat kubra. Fal qabru minal akhirah. Walidha yaquluna man mata qamat qiyamatuhu ayis sughra. Jadi kubur adalah bagian dari alam akhirat. Oleh karena itu para ulama berkata barang siapa yang mati maka telah datang atau berdiri kiamatnya, yakni kiamat sughra. Tuh, sudah diterangkan tadi. Wa summiya kiamatun ala hadzal qawli li qiyamil mayyiti fihi minal ja'i ilal qu'udi li su'alil malakaini thumma dummal qabru alaihi fa asbaha yaumal qiyamatil kubra. Dinamakan kiamat itu atas dasar pendapat ini adalah karena bangunnya mayit di dalam kubur dari tidur berbaring ke duduk, karena untuk menjawab pertanyaan dua malaikat. Kemudian kubur itu dikumpulkan, disempitkan, maka hal itu sama seperti kiamat kubra. Jadi ada keterangan lagi, kiamat itu adalah dibangkitkannya orang yang sudah dikubur. Dibangkitkan untuk apa? Duduk. Untuk apa duduk itu? Untuk menjawab pertanyaan mungkar nakir. Kalau sudah urusan dengan mungkar nakir selesai, kuburan itu disempitkan lagi. Itu yang dinamakan kiamat. Begitu. Nah, kalau kita ketemu dengan mungkar nakir, bagaimana kita harus bisa menjawab? Pertanyaannya enggak banyak-banyak, cuma 6 perkara. Man rabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka wa man ikhwanuka wa ma kiblatuka, terus wa ma dinuka, ya iya tuh, wa ma imamuka. 6 perkara saja. Kalau orang itu bisa menjawab, enak. Malaikat berkata, nam naumatal arus, silakan tidur seperti tidurnya pengantin baru. Masya Allah, enak banget. Tapi bagi yang tidak bisa menjawab, yang berkata itu bukan mulut mungkar nakir lagi. Dia bawa tongkatnya untuk ngemplang, plang, pakai tongkatnya besi, lebih besar dari ini,
besi. Ada keterangan lagi, kalau tongkat Mungkar Nakir itu dipukulkan gunung yang paling besar di dunia, hancur lebur jadi bubur. Gunung hancur lebur jadi bubur dipukul pakai itu. Apalagi kalau kerempeng kayak saya, kira-kira bagaimana? Allahu Akbar. Mudah-mudahan bisa menjawab. Iya, mudah-mudahan bisa menjawab begitu. Itu Mungkar Nakir. Allahu Akbar. Suaranya lantang, subhanallah, lantangnya luar biasa. Tapi maaf, nanti barangkali kita ketemu Mungkar Nakir ditanya suaranya lantang sekali, itu padahal sudah diturunkan volumenya. Diturunkan, iya. Tadinya lantangnya luar biasa. Diturunkannya sebab apa? Nah, ada riwayat Sayyidina Umar meninggal. Tahu Sayyidina Umar kan? Umar bin Khattab, sahabat Nabi, orangnya galak, tapi dalam kebenaran. Manusia takut, lawan takut, kawan juga takut. Apalagi manusia, setan pun kalau papasan dengan Umar takut. Jalan di lorong tuh, di gang, ini Umar, dari sana setan tuh, papasan, setannya lari terbirit-birit. Ini yang menyatakan Nabi. Umar tuh ditakutin oleh setan, meninggal. Begitu meninggal dikubur. Udah dikubur, yang ngiring banyak, yang antar ke kuburan banyak. Kuburannya dekat dengan kuburan Nabi. Yang ngiring pada pulang udah selesai, satu sahabat tidak mau pulang, namanya sahabat Ali. Saya mau dengarkan jawaban Umar kepada Mungkar Nakir, bisa atau tidak, dan bagaimana suaranya, lantang atau tidak. Emang mendengar Sayyidina Ali. Sayyidina Ali punya karomah, punya kelebihan, bisa mendengar pertanyaan Mungkar Nakir dan dijawab oleh Umar bin Khattab. Begitu Mungkar Nakir datang, suara jalannya kayak geledek tuh, Sayyidina Ali dengarin di atas kuburannya, sudah geleng kepala. Subhanallah, suara jalannya begitu. Akhirnya Umar dibangunkan. Sudah dibangunkan, duduk. Akhirnya ditanya, "Man rabbuka?" Keras banget. Lalu diterjemah, "Siapa Tuhan kamu?" Tapi di sana enggak ada juru terjemah ya. "Wa man nabiyyuka?" Siapa nabi kamu? Keras. Umar enggak kalah lantang ngomongnya. "Man rabbuka?" Umar jawabnya keras sekali. "Allahu rabbi." "Wa man nabiyyuka?" "Muhammadun nabiyyi." Muhammad nabi saya. Tuh. "Wa ma dinuka?" "Al-Islamu dini." Begitu dan seterusnya. Pokoknya enggak kalah lantang. Setelah didengar oleh Ali geleng kepala. Subhanallah, Umar lantang juga suaranya, enggak kalah dengan Mungkar Nakir. Setelah selesai, Mungkar Nakir ngomong, "Nam naumatal arus, saya mau jalan. Silakan tidur seperti tidurnya pengantin baru, saya mau jalan." Begitu mau jalan, di stop sama Umar bin Khattab. "Stop. Stop. Ada apa?" "Stop." Begitu. "Ada apa?" "Dengar baik-baik." Sayyidina Ali di atas geleng-geleng kepala. Ih, Umar ya berani pada Mungkar Nakir. "Kamu tahu?" "Tahu apa?" "Saya." "Iya, kamu Umar." "Saya sahabat Nabi. Saya menjadi khalifah yang kedua. Saya pembela Islam dan pembela Nabi. Kamu tanya kepada saya dengan suara lantang begitu. Untung saya yang ditanya, enggak gentar gitu. Coba kalau yang ditanya Ahmad Haiti. Ngadek-dek, gemetar. Oleh karena itu saya mohon pada kamu. Apa? Nanti setelah ini, setelah kamu tanya kepada saya dengan suara lantang begitu, tolong volume kamu diturunkan, dikecilkan. Jadi tanya kepada Ahmad Haiti, "Man rabbuka? Wa man nabiyuka?" Bisa turunkan, kata Umar bin Khattab. "Ya, saya siap. Saya turunkan nanti suara saya." Begitu tuh.
Sayyidina Ali di atas kuburan geleng kepala. Subhanallah. Umar bin Khattab udah meninggal masih membela orang Islam, masih membela orang mukmin. Masya Allah, begitu tuh. Jadi maaf, nanti kalau kita ketemu Munkar Nakir, perasaan kita suaranya keras sekali, itu padahal udah diturunkan, volumenya udah diturunkan. Kalau belum diturunkan kayak apa? Wallahu a'lam. Itu jasanya Umar bin Khattab ya, jasanya Umar bin Khattab. Allahu Akbar. Kita teruskan. Qala Zamakhsyari awwaluhu min waqtil hasyri ila ma la yatanaha aw ila ayyadkhula ahlul jannati al jannata wa ahlun nari an-nar. Berkata Syekh Zamakhsyari, permulaan kiamat adalah dari waktu dikumpulkannya manusia sampai tiada batas akhirnya, atau sampai masuknya penghuni surga ke surga dan penghuni neraka ke neraka. Itu menurut Zamakhsyari yang dinamakan kiamat, yaitu dari dari waktu dikumpulkannya manusia. Manusia dikumpulkan di padang mahsyar, itu yang namanya kiamat. Tapi menurut Zamakhsyari, sampai kapan? Sampai waktu yang tidak ada batasnya. Ya, tapi ada yang mengatakan juga sampai dimasukkannya penduduk surga ke surga, penduduk neraka ke neraka. Kalau itu sudah terjadi, sudah kiamatnya sudah habis. Berarti alamnya nanti sudah ganti alam akhirat. Alam akhirat, gitu ya. Wah, enak banget di surga ya Allah. Kayak apa kira-kira ya? Surga itu mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbil basar. Surga itu belum pernah terlihat oleh mata, belum pernah terdengar oleh telinga, dan belum pernah tersirat dalam hati manusia. Ada orang di dunia ini punya duit banyak, ingin jalan-jalan ke luar negeri. Orang Indonesia ke luar negeri, nggak tahu kemana lah. Di sana melihat pemandangan yang indah sekali, bagus banget. Dia berkata, paling surga begitu. Oh enggak ada begitu. Mala ainun ra'at, belum pernah terlihat oleh mata manusia. Ada orang nyetel lagu yang asik sekali, asik banget. Oh, paling surga nanti bunyi buyanya begini ini. Jawab lagi, mala ainun ra'at wala udhunun sami'at, belum pernah terdengar oleh telinga. Enggak semacam itu. Itu bunyi-bunyian dunia, enggak ada apa-apanya. Atau ada orang menghayal lagi duduk sendiri, paling surga begitu-begini di dalam hati. Itu dijawab juga wala khatara ala qalbi basar, belum pernah tersidat dalam hati manusia. Itu hayalan kamu, cuma begitu. Kalau surga yang sebenarnya tidak begitu. Begitu ya? Iya, itu surga. Masya Allah. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang dimudahkan untuk masuk ke dalam surga. Begitu ya? Dimudahkan ya Allah. Jadi kita cari karcis surga ya di dunia ini. Cari karcis surga di dunia, bukan di sana. Dengan apa cari karcis surga? Ngaji, ini lagi cari karcis surga nih. Sholat 5 waktu tepat pada waktu, ini lagi cari karcis surga. Zakat bagi yang mampu, cari karcis surga dengan zakat itu. Haji bagi yang mampu, cari karcis surga dengan ibadah haji. Begitu. Pokoknya mengerjakan kebaikan itu berarti lagi mencari keridhaan Allah untuk bisa mendapatkan masuk ke dalam surga. Begitu. Bisa jam berapa? 5 menit lagi ya, terus. Wa miqdaru bin nisbati ilal kufar khamsuna alfa sanatin li syiddati ahwalihi wa huwa akhafu min salati maktubatin fid dunya bin nisbati ilal mu'min as-salih wa yatawassatu min usatil mu'minin. Artinya ukuran waktu kiamat dikaitkan kepada orang-orang kafir adalah 50.000 tahun karena sangat hebat bencananya. Sedangkan ukuran lama waktu kiamat itu lebih ringan dari sholat fardu di dunia, dikaitkan kepada orang mukmin yang soleh dan pertengahan bagi orang mukmin yang durhaka.
Jadi kiamat itu kalau diukur atau dinisbatkan kepada orang kafir 50.000 tahun. 50.000, ada ribunya itu bukan 50 tahun, 50.000 tahun. Jadi lama banget. Iya. Lama banget bagi orang kafir, tapi lama banget ya Allah gitu. Itu kafir. Tapi bagi mukmin ya lebih ringan dari sholat fardu. Sholat fardu kan 5 kali kan? 1 kali sholat saya hitung biar gampang 10 menit. Biasanya nggak ada ya sholat subuh 10 menit, nggak ada ya. Tapi biar gampang hitung-hitungan. Sekali sholat 10 menit. Sedangkan sehari semalam 5 waktu kan? Berarti 50 menit. Taruhlah 1 jam. Taruhlah 1 jam, 1 jam kan 60 menit kan? Iya. Itu waktu sholat 1 jam. Sehari semalam tuh, bukan 1 kali sholat, sehari semalam. Lah bagi orang mukmin kiamat lebih ringan, nggak sampai 1 jam. Iya, lebih pendek lagi. Sebab begitu bangkit, terus diproses gampang, masuk surga. Selesai. Itu orang mukmin, tapi orang kafir subhanallah. Sama dengan ini, maaf. Di dunia orang kaya, kendaraan ini punya, duit ini banyak, ini punya, ini banyak. Sedangkan yang satu orang miskin, nggak punya, apalagi kendaraan banyak, apalagi mobil, pentilnya nggak punya. Pokoknya miskin banget. Lah orang yang punya duit, mobilnya banyak, terus duitnya banyak, mau kemana-mana kan gampang, begitu. Tapi bagi orang miskin, mau ke Surabaya susahnya gimana itu, begitu. Orang kafir juga begitu, ngalamin kiamat orang kafir 50.000 tahun, masya Allah. Tapi kalau orang mukmin lebih ringan daripada sholat 5 waktu, 50. Ya, 50 menit atau 60 menit begitu. Ya sampai di sini dulu ya, waktunya habis. Insya Allah giliran akan datang bisa kita sambung kembali. Ya, jadi saya tadi ngiderin itu kalender ya. Ada infaknya, jangan niat membeli kalender, tapi infak untuk majelis taklim Al-Wardah. Kalau Al-Wardah jalan terus berarti Bapak yang memberikan infak pahalanya terus menerus gitu. Iya. Saya yakin kalau niat beli kalender biasanya nih cari kalender yang gambar perempuan cantik gitu ya. Iya, gitu. Jadi niatnya infak untuk majelis taklim Al-Wardah. Ya, mari kita tutup dengan berdoa. Allahumma shalli ala nuril anwar wa sirril asrati ya ilahiyal muttaqin babil yasa sayyidina Muhammadin al-muhtar wa alil adhan wa ashabil ahyar adadan ya billahi iftari. Allahumma ij'alna wa auladana min ahli ilmi wal khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wal dhair innaka la kullu syai'in qadir. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana syaqiyan wa la madrudan wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana anzilna munzalan mubarak wa anta khairul munzilin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana arzuqna taqwa wal istiqamah wal qanata wa husnul khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.